Assalamualaikum ya Rabun. Waalaikumsalam. Oke, mari kita awali kelas dengan berdoa. Kita bersyukur sijak. Itu kena semnida. Mari langsung kita mulai karena kita jam malam. Biar nggak keburu mengantuk. Hari ini kita membahas pakai 13 reading ya Rabun. Majayo, benar? Iya, saya Oke. Langsung saja mari kita bahas. Sudah saya merekam, sudah aman. Oke, langsung saja di sini ada gambar danau ya Rabun. Danau bahasa Koreanya apa? Susu. Susu. 호수. 네, 1번입니다. 호수. Aduh, kenapa cepet banget? Opsi 2 apa? Tunggul. Gua. 2. Opsi 3, Pokpo. Air terjun. Air terjun. Opsi 4, Som. Pulau. Pulau. Oke. Next. Ibon Munze. Sedang tanda tangan. Apa tuh? Songmyong. Omyong. 01. Songmyong atau Samyong? Songmyong atau Samyong? Somyong. Samyong. Somyong. Ayo, Eh, Samyong. Somyong. Ya. Somyong. Sedang tanda tangan. Kalau Songmyong artinya nama, Nama. ya kan? Nih. Jokta di sini menulis nama. Gerida Gambar. menggambar, ya. Menggambar gambar, ya. Biasanya bahasa Korea kadang double seperti itu. Melubangi lubang. Songhamel alio jugo 있습니다. Apa alio juga? Beritahu. Beritahu. Memberitahu. Songham nama. Nama itu Songham itu nama tapi bentuk honorific. Yeah. Next. Sudah ada artinya di sini. Next. Berikutnya. Sambon kita mencari bisetanmal. Kata yang mirip, kata yang hampir sama. Osil ketemu aja Mas Ilham ini kayaknya ada guru yang sedang mengajar keras banget ya. Bisetanmal kata yang mirip, hampir sama. Osil kita apa artinya kita di sini? Melipat. Ya, melipat baju. Yang mana yang artinya sama-sama melipat? Jobta. Jopta. 2번입니다. melipat. Opsi 1 keda. Terjepit. Memecah. Kalau kejida pecah, keda memecah. Kalau terjepit itu kiida. Nolda. Masih ingat Paleru Nolda? Menjemur. Menjemur. Atau bisa juga arti literalnya membentangkan. Kota. Paleru kota. Mengambil baju. Mengambil. Nah, biasanya ini dipasangkan dengan pale gitu ya. Nanti Paleru. Sama abah sama emak kayak gitu, Dek. Paleru Nolda menjemur cucian atau menjemur baju. Nanti Paleru kota mengambil cucian, maksudnya mengambil jemuran. Oke saya. Nah, Ini merupakan pendemal lawan kata. Yeah. Next. Oh, ini udah saya kasih juga di sini. Paleru Nolda menjemur pakaian, Paleru kota mengambil jemuran. Next. Jangkamannya.
Berikutnya, kita mencari 관계인은 hal yang berkaitan. 모종삽, apa 모종삽? Teko Teko bibit bibit. 경운기, mesin mesin bajak. bajak. 파종상자, Kotak benih kotak penebar benih, majayo. Kombain, Mesin mesin panen. pemanen. mesin pemanen padi. Ya, maka ini ada kaitan dengan Nongop. nongop, bidang pertanian. Ya, udah hafal ya. Kalau bidang apa? Perikanan. Perikanan. Konsorop bidang Manufaktur. Instruksi Konstruksi. konstruksi. Ini bisa konsorop, bisa Instruksi. ya konstruksi. Nah, terakhir Sobiseop yang sekarang ini sedang dibuka bidang Biro jasa. nggak pakai biro, bidang jasa atau Oh. industri jasa. Bidang jasa. Servis. Bidang servis. 알겠어요? Oke, serius. Tapi kan ini saya nggak ada suara kan. Ya. Next. Oke, kita mengisi binkan. Aduh, sudah muncul lagi. 우리 회사에서는 apa artinya 우리 회사에서는? Di perusahaan Di perusahaan kami medal setiap bulan setiap bulan pada tanggal 30 30 월급을 줍니다. Memberi menerima gaji, memberikan gaji. memberi juta Memberi gaji. Ya kalau kita memang memberi, betul. Ya kalau kita menerima Mian. Jadi di perusahaan kami itu memberikan gaji pada tanggal 30 di setiap bulannya. 모모 우리는 모두 그날을 기다립니다. Kami semuanya menunggu genal hari itu. Teman-teman. 그래서 maka jadi oleh karena itu. Gitu ya. Mengerti? Jadi kayak Greso itu bentuk sama dengan Aohiso karena gitu. Cuman kalau karena itu kan nyambung ya Aohiso kalian titik dulu gitu. Jadi kayak 매일 ini apa nih 삼십일에 월급을 주어서 karena memberikan gaji pada tanggal 30 di setiap bulannya, maka 우리는 모두 그날을 기다립니다. Kami semua menunggu hari itu sebab akibat gitu. 그런데 akan tetapi atau ngomong-ngomong sama dengan yang ende niende itu ya Robun. 그리고 dan sama lalu. Ada dua kan, 그리고 itu bisa dan bisa lalu. Dan itu menggambarkan dua hal yang setara, lalu menggambarkan dua kegiatan yang berurutan. 그렇지만 akan tetapi. Karena sebab akibat. Sebabnya ada gaji di hari itu, akibatnya kita nunggu-nunggu kan gitu-gitu. Next. Oke. 6번 오늘 아침에는 pada pagi hari ini 출근할 때 ketika aku berangkat kerja 길이 많이 막혔습니다. Jalanan sangat macet. 예. 회사에 늦지 뭐뭐뭐뭐 서둘러 지하철을 탔습니다. 서둘러 artinya apa 서둘러? Buru-buru bergegas. Kesusu. Saya bergegas naik kereta bawah tanah titik-titik tidak terlambat ke perusahaan. Jian, cuma A-nya nempel di opsi, J-nya nempel di soal. Titik-titik tidak terlambat ke perusahaan. Bergegas naik kereta bawah tanah agar atau supaya tidak terlambat ke perusahaan. Atau bertujuan untuk tidak terlambat. Yang mana? Yang menyatakan tujuan yang mana? Rumus yang menyatakan tujuan Uryoku. Intinya rumus Uryoku itu menyatakan tujuan. Jadi artinya itu enggak harus saklek bermaksud gitu. Bermaksud, bertujuan, agar itu pun bisa. Tergantung kontekstual kalimatnya.
Jadi saya telah buru-buru naik kereta bawah tanah bermaksud supaya tidak terlambat ke perusahaan. Bertujuan agar tidak terlambat ke perusahaan. Kayak gitu ya, Robun. Nah, kalau mien kan jika. Jadi nggak bisa dong. Telah buru-buru naik kereta bawah tanah jika tidak terlambat. So di sini karena buru-buru naik pesawat karena tidak terlambat. Kok pesawat sih? Kereta bawah tanah. Nikah juga karena ini juga tidak masuk. Karena tidak terlambat, saya telah buru-buru naik kereta bawah tanah. Nggak masuk ya, yang bisa masuk hanya nomor 4. 4. Bertujuan supaya tidak terlambat, saya telah buru-buru naik kereta bawah tanah. Alkesemika? Mengerti? Alkesoyo. Yeah. Next. Oh, ini ya. Dulu pernah ada yang nanya ini sekalian deh mumpung ketemu. Ya, pastinya teman-teman udah tahu ya ini ada kata kerja real terus kata benda. Kata benda yang diterangkan oleh kata kerja di sebelumnya. Real itu yang akan ya. Misalnya kata kerjanya mokta, maka ambil yang mokul emsik. Makanan yang akan dimakan. Nih. Kalau masida karena dia berakhiran vokal, maka ambil yang real. Masil kopi berarti kopi yang akan Minum. ya. Kemudian bawahnya nun itu yang tapi untuk masa sekarang. Yangnya untuk masa sekarang. Contoh, 먹는 음식 makanan yang dimakan. 마시는 kopi yang diminum. Jadi yang aja untuk masa sekarang. Sedangkan untuk masa lampau yang telah itu kalau kata kerjanya konsonan en, kata kerjanya vokal nin. Contoh, 먹은 음식 makanan yang telah dimakan. Makan. Masin kopi yang telah diminum. Jadi kalau real itu yangnya itu yang akan. Kalau dan itu yang untuk masa sekarang ya cukup yang aja. Kalau niannya hanya satu, berarti yangnya untuk masa lampau yang telah. Contoh kalimatnya, 아버지가 마신 커피는 비싸요. Kopi yang telah diminum ayah mahal. Udah diminum. Jadi membicarakan kopi yang tadi udah diminum ayah mahal. Nah, tapi kalau untuk kata sifat itu tidak menggunakan masa akan datang, masa sekarang atau masa lampau, cukup masa sekarang aja. Artinya yang aja. Rumusnya kata sifat konsonan en, kata sifat vokal nien. Contoh kata sifat konsonan tuh jakta, kecil. 작은 집, rumah yang kecil. Kata sifat vokal 크다, itu kan vokal. Jadi ambil aja niennya toh. 큰 집, rumah yang besar. Contoh lagi kata sifat 예쁘다, cantik. Kata bedanya 여자, perempuan. 예쁜 여자, perempuan yang cantik. Tetapi spesial kata sifat kita opta tidak menggunakan rumus adin, tapi dia rumusnya nen. Kata sifat ita opta ya sama dengan rumus kata kerja yang masa sekarang. Kata sifat ita opta itu ya semua yang diakhiri ita sama opta. Jemi ita, jemi opta, masita, madopta, kan seperti itu. 알겠어요? 네, 알겠어요. 네, 재미있는 영화, film yang menarik atau film yang menyenangkan. 옆에 있는 물건, barang yang ada di samping. Nah, kalau yang berakhiran biep bulkyucik akan berubah jadi u, kemudian tambahannya nien. Contoh cupta, jadinya cu'u, cu'un, cu'un nalsi, cuaca yang dingin. Karena biepnya jadi u. Dopta, panaskan dopta, biepnya jadi u. Setelah jadi u ketemunya sama nien aja. Daun nalsi, cuaca yang panas. Panas nih. Contoh kalimat 내 집은 시장 앞에 있는 작은 집입니다. Rumah aku adalah rumah yang kecil yang berada di depan pasar.
Ada yangnya 2 kali. Rumah aku, rumah yang kecil yang ada di depan pasar. Oke, Senika? 알겠어요. 네. Tadi udah. 7번. 이 서류를 좀 복사해 주세요. 해주세요. rumus apa ya, Robun? Tolong. Tolong beri Tolong. 복사하다, fotokopi. kopi. Tolong Tolong fotokopi. Tolong fotokopikan gitu ya. Jobnya Dokumen. memperhalus karena dia minta tolong. Sariu dokumen. Dokumen. Tolong fotokopikan dokumen ini. Nah, kata kuncinya adalah di dokumen. Miot berapa? Satuan dokumen itu apa berarti? Ceng, jan, jang Jam. atau si? Jang. Jang. Lembar. Jadi intinya, intinya adalah di satuannya aja ini. Nyejang berapa Lembar. Nyejang 복사해 드릴까요? 드릴까요 kan mau. Mau saya fotokopikan, gitu kan? Nih. Mau saya fotokopikan. Nyejang berapa lembar? Nah, kenapa kita ambil lembar? Karena bendanya dokumen. Ceng satuan apa, Ceng? Lantai. Lantai. Jan satuan apa? Cangkir. Saja. Cangkir. Si satuan Jam. jam. Paham ya? Kalau Nih, satuan jilid Hmm. berapa sen? Jilid kwon. Satuan Wah. jilid buku. Iya. Jilid untuk buku. Lagi Kalau saya. rumah C ya, Sen. C. C. Oke. Lagi senikah. 알겠어요. Next. 8번. 이게 무슨 좋은 냄새지요? Apa artinya? Ini Ini bau apa? enak apa? Enak apa? Ya. Ini bau enak apa ya? 이게 무슨 좋은 냄새지요? Ini bau enak apa ya? Nah, mengatakan 옆집에서 고기를 뭐뭐뭐뭐. 옆집 itu maksudnya tetangga di samping kita alias tetangga kita gitu. Rumah di samping kita itu sama dengan tetangga kita. 옆집. Gogi daging. Jadi di rumah tetangga kita 뭐뭐뭐뭐 daging. 냄새를 맡으니까 먹고 싶어요. Enika, rumus apa Enika? Terlah karena Nah, mata itu mencium, menghirup. menghirup bau. Karena saya mencium baunya, Ingin jadinya makan. saya ingin makan. Jadinya saya ingin makan. 정답은 몇 번일까요? 1번. 나봐요 itu Sepertinya. Pernah. Ayo. Sepertinya. Kalau yang mencoba itu alhebuta Puas. itu mencoba, alhebuata telah mencoba alias pernah. Alhid bukan nabuta. Ini mencoba. Nanti kalau alhebuasoyo telah mencoba alias pernah. Ya, sepertinya memanggang ya. Gupta itu memanggang. Ipon, gu uryodon jamiyossoyo. Uryodon jamiyossoyo itu baru saja akan. Baru saja hendak. Baru saja akan. Aduh Mas, tolong disilent dulu Mas Ilham. Keras banget. Iya nih. Jadi baru saja akan, baru saja hendak. Jadi dia juga sudah punya rencana. Jadi misalnya kita diajak makan nih. 점심 먹어요. 점심 먹읍시다. Yuk kita makan siang. 네, 저도 먹으려던 잠이었어요. Saya juga barusan mau makan. Baru saja udah rencana mau makan. Itu rumus itu kayak gitu. 으려던 잠이다. 으려던 잠이었어요. Saya juga barusan hendak. Saya juga barusan mau. Kayak gitu. Nah, 기해요 itu membuat atau menyuruh. Menyuruh memanggang. Membuat memanggang. Kayak gitu. Nah, kalau
Rileo tahu ya, mau. Mau tuh. Mau memanggang. Ini verb-nya berubah jadi U. Nah, maka jawabannya yang mana? Sepertinya. Ilbon. Sepertinya di tetangga kita lagi manggang daging gitu loh. Karena saya mencium baunya, jadinya saya pengen makan. Sepertinya gitu, memperkirakan. Kalau bingung sepertinya kelihatannya gitu pun bisa. Kelihatannya tetangga kita lagi manggang daging. Sepertinya ya walaupun. Oke, semnika. Boida berarti Sam. Gimana Mas? Itu tata bahasanya apa? Naboda. Kata kerja plus naboda. Boida. Iya. Oh ya, siap. Ya, artinya sepertinya menyatakan perkiraan atau dugaan. Ya, sepertinya perkiraan. Rumus perkiraan nanti banyak ya. Salah satunya ini. Lagi semika. Lagi saya. Kalau ini barusan hendak, barusan mau. Itu yang periodon camida. Nanti kalau berakhiran konsonan rio. Periodon camida biasanya di lam kan. Kalau konsonan ada e-nya ya. Oke saya barusan hendak, aku juga barusan hendak. Atau aku juga sudah mau rencananya makan misalnya. Aku juga rencananya udah mau manggang. Kayak gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya kita udah punya rencana, tapi kita belum ngomong udah diajak misalnya. Kayak gitu loh ya Robun. Oke saya. Nek. Kiata ini menyuruh membuat Leo mau. Nek. Oh ini rumusnya yang ditanyakan sama Mas Yuli ya tadi ya Mas Yuli. Iya Sam. Kalau kata sifat itu nanti en sama nien kaboda rumusnya. Yang en itu otomatis yang berakhiran konsonan, nien vokal. Contoh ya. 나나 씨가 요즘 계속 야근하네요. Wah, Nana akhir-akhir ini terus-terusan lembur. Yakin kan lembur di malam hari. Nah, kesenika terus-terusan lembur. Terus ini genko. Genko itu dasarnya. Dasar dari perkiraan dia tahu kalau Nana terus-menerus lembur. Kemudian dia berkata, Nana 씨는 바쁜가 봐요. Nana sepertinya sibuk. Tadi sepertinya kan nantinya. Mengerti? Ya, dia memperkirakan kalau Nana sibuk. Kenapa? Karena dia tahu kalau Nana akhir-hari ini lembur terus. Gitu. Dari kata cucek ini artinya perkiraan. Dari kata sifat baboda, karena dia berakhiran vokal, maka ambil ya nien gaboda. Bapen gabayo. Nah, sedangkan kalau verb itu ini bisa juga dan gaboda seperti itu. Atau nanti bisa naboda sebenarnya nanti itu yang agak berbeda lagi. Ini coba perhatikan. Nana 씨 방이 불이 꺼져 있네요. Apa artinya? Apa tuh artinya? Nana. Wah, Nana di lampu di kamarnya mati. Kyocho ita itu dalam keadaan mati dalam bahasa kita. Itu dasarnya. Kemudian perkiraannya Nana 씨는 자는가 봐요. Nana sepertinya tidur gitu. Kemudian kalau kata benda in kabuta. Nana 씨가 자리에 없네요. Wah, Nana tidak ada di tempatnya. Ini dasarnya. Kemudian dia menyatakan perkiraan dia. Ajik wei jung in kabayo. Ajik itu masih. Sepertinya masih sedang. Jungida sedang ya, udah pernah saya terangkan. Sepertinya dia masih sedang ya. Kadang memang kalau rumus masih ajik itu justru sering digabungkan dengan sedang.
Cukup diartikan salah satu, nggak harus masih sedang. Salah satu aja. Sepertinya dia masih rapat. Tapi ini saya ngasih contoh lain yang di luar naboda. Hampir sama, cuman ada engaboda, nengaboda, ingaboda. Ini sama-sama menyatakan perkiraan. Nanti yang naboda tak kasih di ini ya, apa namanya, di grup ya, untuk nabodanya. Oke, saya. Ya, biar nggak terlalu panjang. Oke. Ini yang Ryoden Camida tadi. Yang barusan hendak. Ini kan Jomsim Mokta. Makan siang. Paham? Nah, sebentar saya geser dulu. Si ini Mbak yang berambut putih ini. 저 지금 점심 먹으러 갈 건데. Saya sekarang akan, real goda ini akan pergi untuk makan siang. 같이 갈래요? Kamu mau pergi bareng aku? 네, 좋아요. Ya, baiklah. 마침 저도 점심을 먹으려던 짬이었어요. Itu adalah tata bahasa yang barusan Sam kasih contoh di opsi kedua tadi. Oke, saya. Nah, macim. Nah, macim itu artinya kebetulan. Kebetulan saya juga barusan hendak makan siang. Kebetulan saya juga barusan hendak mau makan siang. Oke, saya. Mengerti? Gitu. Itu kayak gitu. Kebetulan saya juga mau makan siang, hendak makan siang, mau makan siang. Seperti itu. Ini semuanya kayak tadi nih. Kopi Hanjan Haleo. Apakah kamu mau minum kopi bareng aku? 네, 마침 커피를 마시려던 잠이었어요. Ya, kebetulan saya juga mau minum kopi. Ya kayak gitu loh. Kebetulan saya juga mau kayak gitu. Barusan juga saya enggak mau minum kayak gitu. Gitu juga boleh. 네, 안 그래도 커피를 마시려던 잠이었어요. Ya, 안 그래도 meskipun kamu nggak ngajak juga intinya gitu. Saya juga barusan enggak mau minum kopi. Oke, saya mengerti? Nah, itu ekspresinya seperti itu. 9번. 이 표지는 무슨 뜻입니까? Tanda ini artinya apa? Pastinya hafal kalau ini. 정답은 ke bawah ya. Nah, hati-hati yang ada arero ada dua ke bawah. Yang il atau sam? Sampon yang turun kan? Arero, nerio, gaseo. Silakan turun ke bawah. Kalau ini malah naik. Olagada. Silakan naik ke bawah. Nggak ada naik kok ke bawah. Mbak Rina baru bangun tidur ini. Enggak, saya habis dari rumah kakak. Oke. Ini simbol ke bawah ya. Karena ini tangga. Oke, senika ya, Robun. Nih, kalau Dwiro kemana Dwiro? Belakang. Ini kan salah yang Dwironya langsung salah. Ketinggalan Sam dari 1 sampai 6. Ya, nanti disimak bahasanya ya. Ya. Oke, Mbak Rina semangat. Ya. 네, 이 사람의 직업은 profesi orang ini 무엇입니까? Profesi pekerjaan juga boleh. Profesi orang ini apa? 정답은 Sambon. Tambon 학생. Ini kan 학생증, kartu pelajar. Oke, saya. Ya, berarti profesinya dia jadi seorang pelajar, murid atau pelajar. Oke, saya. Goryeo Deakyo ini nama kampus Universitas Goryeo begitu. Jadi dia itu mahasiswa di Goryeo Deakyo. Oke, semenika. Indonesia ya bukjoknya kewarganegaraan dia. Sengyan Waril itu apa? Sengyan Waril? Tanggal, bulan, tahun, lahir. Seng itu lahir. Tanggal dan bulan dan tahun kelahirannya dia. Oke, saya.
Kapan dia lahirnya? 2000년 11월 17일. 생년월일. Gitu ya. Next, grafiknya kita cari 많은 것 yang benar. 집들이의 선물. Hadiah syukuran rumah. kita bahas 1번. 세제를 선물하는 사람이 orang yang menghadiahi deterjen 가장 적습니다. paling sedikit. 세제 di sini. Enggak paling sedikit. 아니에요. 2번. 유지는 사람들이 가장 많이 주는 선물입니다. tisu adalah hadiah yang paling banyak diberikan oleh saramdiri, orang-orang. Tisu di sini. Yuji. Majayo. Gajang mani. Paling banyak. 알겠습니까? mengerti? 3번. kopi 잔보다 dibandingkan kopi 잔, cangkir kopi, 세제를 선물하는 사람이 orang yang menghadiahi deterjen 적습니다. lebih sedikit. Lebih sedikit orang yang menghadiahi CJ dibanding yang kopi jan. CJ-nya berapa? CJ-nya 4. Kopi jan hanya 2,5. Berarti kan terbalik. Oke, saya. Harusnya yang lebih banyak CJ. Malah di sini mengatakan CJ lebih sedikit dibanding kopi jan. 들렸어요. 4번. 화분 선물을 주는 사람이 orang yang memberikan hadiah 화분, vas bunga ya, 화분. 두 번째로 많습니다. Terbanyak kedua. 화분 ini. Tidak terbanyak kedua, tapi ketiga. 알겠습니까? Sudah nggak ada yang salah-salah kan ketika mengerjakan grafik? Ketika masih salah tuh dianalisa kenapa aku kok salah. Terus dilihat kesalahannya apa. Oh, ternyata harusnya cara mengetikanya seperti ini. Diperhatikan. Gitu. Jadi ketika kita salah itu jangan malah pusing, tapi kita analisa kenapa aku salah. Oh, ternyata yang benar seperti ini. Berarti aku harus seperti ini cara ngatinya. Begitu ya, Robun. Oke, saya. Next. 12번. 이것은 무엇입니까? Ini apa? Ini 외국 인증 녹증. Apa artinya 외국 인증 녹증 itu? Kartu registrasi orang asing. Kartu registrasi orang asing itu merupakan salah satu dari jenis kartu identitas. 신분증. Kartu identitas, ya kan? Kartu identitas kita di sana, paspor, Visa. Visa itu lebih ke ya hampir sama sih status, tapi kan visa itu adanya di dalam paspor. Oke, saya. Nih, ini visa ya, nomor 1 ini visa. Tadi kartu identitas. Saya artikan enggak sih? Oh, enggak. Kartu identitas. Yang nomor 3 apa itu? Sampon? Kantor imigrasi. Duripku Kuali Samuso, kantor imigrasi. Sabon. Ali itu nama orangnya ya, Song Myung ya. Namanya ya. Ini nomor registrasinya, namanya, kuka negaranya, jadi jagyok itu visanya, syarat tinggal itu visa. Bijanya, bijonmun 취업, kerja non profesional, yaitu E9. Yaitu visanya teman-teman besok itu E9. Bijonmun. Nanti saya E7 Sam. Oh ya, langsung E7. Oh ya, oke. Amin. Daejeon Juripku Kwaisamuso. Kantor imigrasi di Daejeon. Oke, saya nama kota ya.
Balgeb Ilja, tanggal penerbitannya. Balgeb kan penerbitan ya. Iya, sayang. Next. Sip sampon kita mengisi binkan. 우리 공장에 문제가 생겨서 다른 공장에서 일하고 싶어요. Dari sini karena ya. Karena 생기다 muncul muncul, terjadi, 문제, masalah. Jadi karena muncul masalah di pabrik kami, saya ingin bekerja di pabrik yang lain. 그래서 maka 저는 saya 내일 외길력 상담 센터에서 상담을 받은 후에 장을 뭐뭐뭐뭐. Maka saya setelah mendapatkan konsultasi di pusat konsultasi tenaga kerja asing besok, lalu titik-titik pabrik. 정답은 tadi dia ingin bekerja di pabrik lain, berarti ingin di titik pabrik, ingin apa? Bermaksud pindah. Pindah pabrik. Betul. Yang mana yang artinya pindah? ibon Ipon sama sabon. Tata bahasanya Ryokuheo sama Go Isoyo. Ryokuheo apa Ryokuheo? maksud Bermaksud. Bermaksud pindah. Kalau Go Isoyo yang sedang pindah. Maka saya bermaksud pindah atau sedang pindah kalau besok gitu. Bermaksud Maksud pindah. Maka besok itu setelah saya mendapat konsultasi dari pusat konsultasi TKA, kemudian lalu saya akan berencana untuk pindah. Jadi dia mau pindahnya itu setelah konsultasi dulu gitu loh ya Robun, biar paham dulu cara-cara pindah itu gimana, konsekuensinya gimana, alur-alurnya gimana, kan gitu. Enggak langsung pindah tanpa kita tahu informasinya. Oke, Senika? Ya, maksudnya gitu, konsul dulu kalau aku pindah gimana, caranya gimana, nanti gimana, caranya gimana. Oh, terus habis konsultasi lalu baru mau pindah. Seperti itu. Kalau Cikita, 약속을 지키다, 규칙을 지키다, mentaati. Ya, tata bahasanya udah ya di bawahnya tadi, mentaati. Tadi bermaksud. Berarti ini sedang mentaati. 알겠어요? 네. Next. 14번. 저는 계약 기간이 끝나서 다음 달에 고향이 돌아갑니다. Saya 계약 기간이 끝나서 karena selesai masa kontrak saya, maka dalam 달에 pada bulan depan 고향이 돌아갑니다. Saya akan kembali ke kampung halaman. 그래서 maka 달러가 조금 필요합니다. Maka saya membutuhkan sedikit dolar. 달러 itu dolar. Wan John. Betul. 달러 itu dolar. 내일은 besok 뭐뭐뭐뭐에 은행에 갈 것입니다. Besok saya akan pergi ke bank untuk menukar uang, kan begitu ya, Robun? 알겠습니까? 알겠습니다. Ya, ini semuanya menukar uang. Tinggal yang tata bahasa untuk itu yang mana? Ibon. 기위해서 untuk. Jadi maka besok saya akan pergi ke bank untuk menukar uang. Ria ya, Robun? Iya, sayang. Kalau di sini menukar uang Tapi. Menukar uang tetapi pergi ke bank. Oh, tidak. Ini rumus apa? Karena besok karena menukar uang saya akan pergi ke bank. Kurang tepat. Jadi kalau ini itu kan bukan sebab akibat ya, tapi emang tuh tujuan gitu. Bukan sebab akibat. Agak senikah.
Oke. Kecuali gini, kecuali karena saya sakit, saya akan pergi ke rumah sakit. Nah, sakitnya itu kan penyebabnya kan begitu. Terus akibatnya dia pergi ke rumah sakit. Oke. Jadi itu sebab akibat. Kalau karena di sini bukan sebab akibat sih, memang tujuannya itu pergi ke bank untuk gitu menukar uang. Kitemune juga karena maka kurang tepat. Karena menukar uang, saya pergi ke bank, bukan gitu. Saya pergi ke bank untuk menukar uang. Gitu ya, agak seni kah? Oke, semita. Ya, kenapa kita milih menukar uang untuk ke bank? Karena di sini dia Ada butuh dolar. dolar. Ya, kebetulan semua menukar ya, jadinya cuma mikirin tata bahasanya. Next, 십 번, 16번, kita mencari 무엇에 대한 글인지. Tulisannya tentang apa? 1번, 환기를 시키는 이유. 이유. Alasan. Alasan, nah kita ini bisa menyuruh, bisa juga melakukan. Tergantung konteksnya ya nanti. Alasan melakukan apa ini? Tukaran udara. Penukaran udara, penggantian udara. Penukaran atau penggantian? Sama aja ya. Ini berarti cara. Cara melakukan ganti udara. Cara menggunakan alat ventilasinya atau ventilatornya. Cara pakai exhaust gitu ya kalau kita. Ventilator. Ini cara membuat ventilator. Coba ya kita lihat di sini. 공장에서는 di pabrik 여러 가지 물건을 만들기 때문에 karena membuat berbagai macam barang, maka 공기가 udaranya 안 좋습니다. tidak baik. 그래서 maka 작업할 때는 ketika bekerja 꼭 환풍기를 켜놓는 것이 좋습니다. Sebaiknya pastikan Anda menyalakan ventilatornya. Jadi sebaiknya pastikan Anda menyalakan ventilatornya. 그러기 하면 jika Anda lakukan seperti itu alias jika Anda menyalakan ventilatornya maka 실내 더러워진 공기를 바깥의 맑은 공기로 바꿔줄 수 있습니다. Jadi di sini udara yang telah kotor di dalam ruangan akan bisa ditukar dengan udara yang bersih dari luar. Bakat itu luar sama dengan bak. Nah, jadi apa ini? Itu. Alasan Apa? melakukan penggantian udara, cara. Menentang kok. 1번. Alasannya. Takut. 1번. alasan. Alasannya apa? Supaya alasannya nomor satu kan alasan mengganti udara. Menyuruh atau melakukan ya. Ini lebih tepat yang melakukan nih. Menyuruh, melakukan. Iya, sayang. Iya, Alasannya ya 괜찮아 ya. Alasannya karena kalau di pabrik itu kan memproduksi banyak barang terus udah kotor. Kalau kita menyalakan ventilatornya itu nanti udara yang kotor itu bisa ditukar dengan udara yang dari yang baru. ya, alasannya gitu. Alasan kenapa kita harus mengganti udara karena di pabrik memproduksi banyak barang, maka jadinya udaranya kotor. Kalau kita nyalakan nanti akan bisa ganti dengan udara yang bersih gitu. Alasannya tuh gitu. Alasan saya. Oke. Kalau cara melakukannya kan kurang tepat ya. Ini kan hanya bukan caranya. Kalau caranya kan ketika kita mau menyalakan exhaust, caranya pertama dipencet ininya atau kayak gitu-gitu. Ini. Ini kalau ini cara menggunakannya. Ini cara membuat apalagi. Mengerti? Oke, Senika. Oke, semita. Ye. Next.
Memang kadang yang seperti ini tuh agak membingungkan kalau itu menimang-nimang. Mana sih yang paling tepat maksudnya ini apa sih maksud si penulisnya kayak gitu. 16번. 고향 경치. Apa 경치? Apa tuh? Pemandangan. Pemandangan. Itu loh 경치가 좋다. Ya kan? Namanya Pemandangan indah. kampung halaman. Nasi, Cuaca. cuaca kampung halaman. Guangguangji, Wisatawan. Tempat wisata. tempat wisata. Tempat Kalau wisatawan, Guangguangke. bangkit. Wici, Letak. lokasi, letak. Jadi pemandangan di kampung halaman, cuaca kampung halaman, tempat wisata kampung halaman, atau lokasi kampung halaman. Sebenarnya udah ketahuan nih. Ada Gion, suhunya 25 derajat. Gion, suhu minimumnya kurang lebih 10 derajat. Ada kata dingin, dingin, banyak bertiup angin, jika omnida, turun hujan. Berarti itu membicarakan apa? Nasi. Nalsi. Nalsi. Ada kelembabannya tinggi, ya itu jelas nalsi gitu. Lagi seni Kak? Ya, seperti itu. Cepet kalau ini. Nggak mungkin pemandangan, mau jelas dingin. Suhu maksimum, Gion, suhu minimum. Kemudian ada sabtu, kelembapan, hujan, angin, itu fenomena cuaca kan seperti itu. Pasar saya. Fenomena pasar, harga naik. Oke, next. Mbak Dina kok muncul dan menghilang ya itu tadi. Kemana itu? Sam. Oh ada. Oh ye. Gaten God yang sama. Ilbon. Sam belum Bang. disentuh, Sam. Oh ya, oh ye. Nah, itu dia kata-kata yang ditunggu. Oke, sudah? Nanti kok belum nih. Oh ya, Udah, Sam. oh ye. Sip, Cilbon, Sipalbon, kita cari Gaten God hal yang sama. Ilbon. Bangun sang damel haryomion. Jika bermaksud berkonsultasi dengan cara berkunjung, 미리 예약하는 것이 좋습니다. Sebaiknya Anda reservasi atau memesan miри sebelumnya. Terlebih dahulu juga boleh. Pastinya sudah hafal kan materi konsultasi. Kalau mau berkonsultasi melalui kunjungan, sebaiknya booking dulu nggak? Reservasi dulu nggak? Nih, Iya, kalau enggak nanti antrinya panjang etika dan Sam. konsultasi melalui kunjungan gitu loh. Kan kita suruh reservasi dulu kan, nggak langsung datang kan. Udah Iya. hafal kan materi ini? Nah, kalau mau dicari di sini, bangun sang damel won hamyon. Jika Anda won hate itu menginginkan. Menginginkan. Ya, menginginkan. Jika Anda menginginkan konsultasi melalui kunjungan, alias Anda itu konsulnya nggak lewat telepon, tapi berkunjung langsung ke sana, 알겠어요? 알겠어요. Ya, 미리 예약하는 것이 좋습니다. Sebaiknya Anda reservasi atau memesan terlebih dahulu. Dahulu. Udah selesai nih jawabannya nomor 1. Ya kan? Secepat itu aslinya. Coba ya. Opsi 2, kenapa salah? 사업주는, 사업주 itu pengusaha. Pengusaha. Si pengusahanya 외국 인력 상담 센터를 이용할 수 없습니다. Real 수 없다, tidak bisa. Pengusaha tidak bisa 이용하다, menggunakan. Tidak bisa menggunakan pusat konsultasi tenaga kerja asing. Kita cari di sebelah mana di sini. 외국 모두를 인력 위한 상담. 상담기관. betul. 외국 인력 상담 센터는 외국인 근로자와 사업주 모두를 위한 상담 기관입니다. Adalah lembaga konsultasi untuk semuanya. Baik si pengusahanya dan si pekerja asingnya.
Dua-duanya harusnya, semuanya. 알겠어요? 알겠어요. Ini yang bikin salah tidak bisanya. Ini harusnya bisa gitu. bisa semua. 예. 3번 상담을 받으려면 jika Anda bermaksud mendapatkan konsultasi, maka 상담사에게 전화를 해야 합니다. Anda harus menelpon. 전화하다 menelpon ya. 네. Iki kepada. 상담사 itu petugas konsultasinya. 알겠어요? 알겠어요. 네. Harus menelpon kepada petugas konsultasinya. Sedangkan di sini, perhatikan 상담사 di sebelah mana? Di sini. Dia itu Itu. partikel subjek. 상담사. Partikelnya subjek itu berarti pelakunya. 알겠어요? 알겠어요, 쌤. 예. 상담사가 si petugas konsultasinya 전화를 해서 yang akan menelpon. menelpon. Ya, nomor 3 itu di sini. Oh, Jadi kalau 상담사. kalau ga itu kan dia pelaku, kalau belakangnya kata kerja ya kan? 제가 Iya. 먹어요. Iya. 제가 한국어를 공부해요. 제가 선물을 줘요. Saya memberikan hadiah. Hadiah. Nah, kalau joege kan malah kepada saya. Itu kan beda. Jadi kalau 상담사가 itu petugas konsultasinya pelaku, tapi kalau 상담사에게 malah kepada 상담사. Paham ya? 네. 네, 알겠어요, 쌤. Di sini petugas konsultasinya menelpon. Kalau di sini malah harus menelpon kepada petugas konsultasi. 안녕하세요. Deosoyo. Jadi hati-hati juga kadang dengan partikel-partikel kecil seperti itu. Jangan buru-buru banget mengartikannya. Iya, 쌤. Iya, itu yang membuat bingung seolah-olah kok semuanya benar gitu. Wah, itu saya. Kok bener Iya, kabeh? betul. Iki soalnya yang error kayak gitu. Atau akunya yang error gitu. Apa? Ternyata Amel yang error. Ya, jika bermaksud mendapatkan konsultasi, 지정된 언어로 해야 합니다. Anda harus melakukannya dengan bahasa yang telah ditentukan. Tukan. Nih, 지정된 tuh ini yang di bawah ini yang telah, yang ini yang satu tadi, 지정된 tadi tentukan. Jadi maksudnya kita nggak boleh milih gitu loh. Lagi saya. Iya. Ya, Oke, jika sempet bermaksud lupa mendapat aku konsultasi tadi. harus melakukan dengan bahasa. Ono itu bahasa. Jijong Twin cepet lupa aku apa? Jong Dueda itu ditentukan. Kalau Jijong Hada kan menentukan. Jijong Iya. Dueda ditentukan. Nah, sedangkan di sini itu ada berbagai macam bahasa asing ini. Di sini set. Ini opsi nomor 4. 4. 야, 외국인 근로자를 위해 외국어로도 상담을 하고 있습니다. Jadi di pusat konsultasi ini kita sedang 상담하다 itu memberikan konsultasi juga. Sedang memberikan konsultasi juga dengan menggunakan 외국어, bahasa asing. 위해 untuk 외국인 근로자, pekerja asing. Jadi ada bahasa asing juga di situ. Otomatis kita bisa menyesuaikan mau bahasa asing yang mana. Tidak harus dengan bahasa yang sudah ditentukan begitu. Akismika. 알겠어요. Ya, ya Sam. Tapi kan walaupun milih kan sudah ditentuin di situ apa saja. Ya, maksudnya kalau ditentukan tuh kita tuh nggak bisa milih gitu loh. Ya udah ini gitu. Bahasamu yang pakai harus ini kayak gitu. Maksudnya paham? 네, 쌤. 알겠어요. 네. 네. 보세요. 네. 18번. opsi 1. 한옥은 나무와 흙으로 만든 전통적인 집입니다. 한옥 adalah rumah tradisional yang terbuat dari hek itu tanah, wa itu dan, namu kayu. Kayu. 전통적인 tradisional ya. Ini yang keluar di video YouTube ya? Yang tadi di YouTube. YouTube-nya siapa? Nih? Yang keluar di video
Kita di YouTube Sam. Oh iya, cuman kan di YouTube itu handuknya beberapa. Banyak kan, nggak cuma satu kan tuh kayaknya saya kasih. Tak kumpulin. Ya, salah satunya. Coba nanti pembahasan handuk tuh nggak selalu ini ya Robun. Bisa kadang itu ganti poin sebelah mana. Kadang bisa bagian dari rumahnya yang dibahas. Besok Sam kayaknya baru mau mikir yang buat soal itu. Boleh, sebentar aja. Oke, ini di mana yang membahas tentang hak sama namu? Ada nggak? Pertama. Ini di sini. Ini. Nomor satu di sini ya. Hanoken juru. Hanok biasanya namuwa hekel iong hayo mandem nita. Hanok biasanya dibuat dengan menggunakan kayu dan tanah. Tanah. Berarti bener kan nomor satu itu? Ya enggak? Majayo. Tepatnya di situ. Opsi dua kenapa salah? 아파트는 사무실이 모여 있는 건물 말합니다. Apartemen itu adalah penjelasan mengenai gedung yang berkumpul banyak ruang kantor. Moyo ide itu dalam keadaan berkumpul. Jadi apartemen itu menjelaskan mengenai gedung yang berkumpul itu boleh juga banyak. Oke, saya yang berkumpul atau yang banyak ruang kantor. Bukan apartemen itu bukan banyak ruang kantor tapi banyak rumah menjadi satu di dalam satu bangunan. Iya, dapatnya di sini. Kan begitu ya. apartemen nomor dua itu di sini. 한제 건물 안에 여러 집이 있습니다. Ada 여러 집, 여러 itu banyak. Ada banyak rumah. 안에 di dalam 한제 건물. Satu buah bangunan atau gedung. Boleh. Harusnya jeep, bukan 사무실. 알겠어요? 네. 네. 3번, 요즘은 akhir-akhir ini 한옥에 사는 사람들이 orang-orang yang tinggal di Hanok 아주 많습니다. Sangat banyak. Banyak. Akhir-akhir ini orang yang tinggal di Hanok sangat banyak. Kita lihat akhir-akhir ini di sini. 요즘은 bentar ya, ada. 요즘은 akhir-akhir ini 한옥에서 사는 사람들이 많지 않습니다. Akhir-akhir ini tidak banyak, ya kan? Tidak banyak orang-orang yang tinggal di Hanok. Sedangkan di sini mengatakan sangat banyak. Di sini tidak banyak. Berbeda kan? Oke, Senika? Nih, Ya, jadi nanti itu mau soal yang kayak apa juga tinggal cocok logi aja, jangan khawatir ya walaupun. Yang penting jangan mudah bingung dulu ini di mana, ini sama enggak. Cukup begitu kita itu. 4번. 겨울에는 pada musim dingin 춥지만 dingin tetapi 장마철에는 pada musim penghujan 습기가 많습니다. Kelembabannya tinggi. Kelembabannya banyak itu kelembabannya tinggi. Ya, ini maksudnya Hanok yang dibahas itu. Gimana yang membahas musim dingin dan musim penghujan? 겨울 sama 장마철 di mana? Di sini ya kan? Ya kan? 장마철에는 ya misalnya besok nggak 장마철 tuh nggak tahu ya cukup cari 장마철 di mana gitu. 장마철에는 saat 장마철 kan itu pun bisa. 습기를 막아주고 막아주다 itu artinya menghalangi atau mencegah. Menghalangi 습기 kelembapan. Makta itu menghalangi atau mencegah. Mencegah lembab dan ketika musim dingin 추위를 막아줍니다. Menghalangi atau mencegah di dingin. Paham? Nih, saya paham. Maka salah kalau di sini musim dinginnya dingin, musim penghujannya sangat lembab. Salah karena maka juga itu mencegah, menghalangi. Begitu ya. 알겠어요? Alkesaya, saya. Lihat di sini. Next.
Ada yang nemenin Bunda. Ayo. Al-majnohi, kata yang tepat. Opsi 1, apa dibuka-buka. Kate dan Malgi. Dan Malgi itu mesin pembaca kartu itu loh. Dan Malgi. Istilahnya apa istilah bahasa kita? Mesin gesek gitu loh. Mesin gesek kartu. Alat MPM. gesek. Ayo. Yang kayak di bawah. Kalau kita SD. di... Kayak di Indomaret. Oh, di kasir itu ya? EDC. yang dikasih itu. ya. Nih, oke. Apa namanya? Istilah kerennya apa? Edisi bukan? Edisi. Iya, EDC. EDC. Apa? Mesin edisi. E? DC. ADC berarti edisi. Ya, edisi. Edisi kartu. Mesin gesek Saya tidak kartu. tahu tuh. Ya kalau nggak tahu mesin gesek kartu gitu. Lagi Sendika? Nih. Ya. Mesin gesek kartu. Kate Chungjongi. Chungjongi mesin isi ulang. Mesin cas gitu. Mesin isi ulang kartu. Charger kartu. Yonkem Inculgi mesin ATM. Ini baru mesin ATM. Ini tuh masuk, cul itu keluar. Mesin untuk keluar masuknya Yongkem, uang tunai, uang cash, mesin ATM. Jadung Panmegi, mesin penjualan otomatis. Ginya itu mesin Panme, penjualan. Jadung itu artinya otomatis ya Robun. ADC siapa, Sen? Ini mesin gesek kartu. Oh, Yang kalau misalnya ada BNI, BCA, Edisi bukan sebagainya. adisi. Kayak ATM Apa? pelingan kan. ADC. Edisi. pakai E, Sen. E atau I? E. Oh lah, E itu bacanya I, berarti Robun. Oh ya, E. EDC. Tadi kalian salah baca masalahnya. I. Saya Harus- Inggris lah. EDC. Ya, ini I, tadi bacanya I. Agus saya. Nih. Makanya saya baca salah. Oh, 감사합니다. Oke. Sip Gubon. 은행에 apa ini? 예금 두는 돈을 장구 거치지 않고 보낼 수 있는 장치를 말합니다. 말합니다 itu penjelasan ya. Penjelasan mengenai 장치, peralatan atau fasilitas. 장치, peralatan. Peralatan. Fasilitas. Yang bisa Koneda mengeluarkan. Iya kan? Konek. Yang bisa mengeluarkan. Bisa baca nggak ya Robun? Nih, Sam. Yang bisa mengeluarkan. Jiango tanpa. Jiango itu tanpa. Hojida berkunjung atau mengunjungi. Tanpa mengunjungi Canggu loket. Mengeluarkan apa? Uang yekem hedun yang telah ditabung. Uang, nian satu di bawah kata kerja kan tadi yang telah ya kan? Ya. Yang telah yekem hedun itu menabung. Uang yang telah ditabung di bank. Berarti apa itu? Mesin ATM kan bisa mengeluarkan uang. Tadi gitu ya. Fasilitas atau peralatan yang bisa mengeluarkan uang tanpa mengunjungi loket. Uang apa? Uang yang telah ditabung di bank. 동장이나 카드를 사용하여 찾을 수 있습니다. Kita bisa mengambilnya dengan menggunakan kartu atau buku tabungan. Maka 연금 인출기 mesin ATM ini yang dijelaskan ya Robun. 알겠어요? 네, 알겠어요. Kan kalau di Korea itu kita nggak harus pakai kartu, pakai buku tabungan bisa nanti kita scan ya Robun. Pakai seni kah? Scan di mesinnya itu. Iya. Di scan kan terus muncul menunya gitu. Baru terus nanti kita pencet-pencet. Scan dulu. Scan terus muncul menu. Pakai seni kak.
Nih muncul suara indah. Akiseo, mengerti? Nih hagesayo. Nih 네. Next, majimak 문제. 재활용품. Apa itu 재활용품? nah, daur ulang. Produk daur ulang. Ulang. Produk daur ulang. Kemudian di sini ada ilfeyong. Kebutuhan Produk sehari-hari. barang sekali pakai atau produk sekali pakai. Il itu kan sekali, satu. Produk sekali pakai, barang sekali pakai. Contohnya kayak cup kertas, saat Anda beli kopi, dan sebagainya itu kan barang sekali pakai. Ageseo? Nih 네, 독성 물질, zat zat kimia. beracun. Beracun. 폐기물, Limbah cair. limbah. Nggak pakai cair. Kalau limbah cair, pesu. Oh, 폐기물 itu limbah secara umum. Pesu ini baru secara limbah cair. Su itu mengandung unsur air. Nengsu, air dingin. Onsu, air hangat. Emnyosu, minuman. Supyongte, water pass. Ya kan? oh iya. Iya, macayo. Kemudian di sini penjelasan mengenai zat yang menjadi. Gitu itu akan menjadi kan? Oke, saya. Nih Zat yang menjadi jian. Tidak tidak hiryohada dibutuhkan. dibutuhkan. Untuk isang itu ya lagi. Bukan lagi. Jadikan satu aja. Jadi penjelasan mengenai benda yang menjadi tidak dibutuhkan lagi setelah digunakan dalam Jakob Yonjang itu maksudnya tempat kerja, ina atau ilsang senghwal, kehidupan sehari-hari. Jadi ini penjelasan mengenai apa? Pegimul, limbah. Limbah kan ada dua ya. Limbah apa namanya? Air. Limbah rumah tangga, maksudnya gitu. Oh, iya. Limbah rumah tangga atau limbah industri, kan biasanya gitu. Nah, limbah industri itu yang dari tempat kerja tadi, Jakob Yonjang. Limbah rumah tangga yang dari ilsang senghwal, kehidupan sehari-hari. Jadi gitu ya, penjelasan mengenai benda yang menjadi tidak dibutuhkan lagi setelah digunakan dalam tempat kerja ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah penjelasan mengenai limbah. Begitu. Walaupun agak rancu dengan produk sekali pakai. Cuman kan ini lebih ke barang atau zat mulcil tadi loh. Akis menikah? Nih. Akis saya ya Rabun? Akis saya Sam. Yang lainnya? Nih. Zat atau benda yang menjadi tidak dibutuhkan ya. Akis saya? 네, 네. 질문 있어요. Sam, Anio. yang Nggak ada. 19 tolong Sam. Gimana? Lihat yang 19. Oh iya, oke. 19. Dan Ye. Sampai. Ye. Mesin ATM ya, Yun Kim itu uang tunai. Nomor 14 juga, Sam. Tadi Oh, iya. ketinggalan. Oke, ntar kita skip aja biar cepat. Jangkamannya di keep biar nanti urat-uratnya kelihatan. Aku minta jawaban aja, Sam. Nomor 1 sampai 6. Ya, jangkaman. Jangan sayang, aku kemarin suruh lihat itu kok. Mending simak aja. Iya, disimak lagi penjelasannya itu kan tujuannya begitu. Sebentar ini kok di skip lama, Nanti tunggu. Rugi aku kalau jawaban. aku buka web lagi paling nanti Sam setelah 7 hari dari sekarang. Belum Hah? bisa sekarang. Kenapa harus 7 hari? Mama aku habis meninggal tadi siang. Oh ya Sam. Allah, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah saya ketawa, maaf saya nggak tahu ikut berduka cita ya Mbak Rina. Gak apa-apa, ya Oh. makanya baru
bisa join tadi telat. Oh ya Allah. Meninggalnya di rumah Kak Innalillahi wa inna soalnya. ilaihi rajiun. Ikut berduka cita Mbak Rina. Semoga ibunya husnul khotimah yang tabah ya. Amin Semangat, ya Allah. semangat. Amin. Maaf ya, saya nggak tahu soalnya Gak Mian. apa-apa Sam. Oh, sabar Mbak Oke. Rina. I'm Iya. okay. Oke. Oke. Semangat Mbak, semangat. Mbak Rina. Semangat, Iya, semangat. terima kasih teman-teman. Ya ampun. Sakit apa Mbak Rina? Diabetes, cuman udah sembuh Sam, udah kering itu kan udah diamputasi kan kakinya. Cuman terakhir ya tadi nyariin kakinya aku kemana gitu, aku nggak bisa jalan gitu lah, udah ngantur kayak gitu. Terus malam Hmm. sempat dijengukin sama papa gitu, almarhum papa kan udah nggak ada, mungkin disamper gitu kan. Tuh udah kayak nggak enak ngomongnya, jangan pergi, jangan ditinggalin, tungguin gitu gitu. Terus sampai tadi pagi, biasanya bangun pagi terus tidur sama kakak dibilangnya mungkin capek semalam, abis rengek, abis teriak-teriak nggak jelas gitu. Jadi pagi-pagi dibiarin, dibikinin susu nggak diminum, cuma diminum sendok. Terus habis itu udah mulai sakaratul kali ya. Aku nggak tahu, aku dikabarin udah nggak ada. Semangat ya Mbak Rina. Iya, Sam. Ya. Semangat. Kita doakan ya, semoga husnul khotimah ya Mbak Rina ya. Amin. Amin. Oke, yang nomor 18 tadi siapa? 14 Sam. Amel tanggung jawab. Wes Amel meneh. Mana 14 ya? Nih. Nih. Itu Terus karena bentar. ya untuk menukar ya, pergi ke bank untuk menukar uang. Lagi Mbak Rina tadi nomor berapa aja Mbak Rin? 1 sampai 6 Sam. Ya, Enaknya. Ya Sam. apa? 1. Sam, aku ada pertanyaan Sam. Oke, baik. Habis ini ya. 1 danau ya betul. Ada 2. 2. Tanda tangan. Iya betul. 3. 3 melipat ya. Sebentar, Sebentar Sam. Sam. Oh, ini si anu tuh. Oke Sam. 4. 4. 4. Sebentar. Oh, Ini bacanya goncukop ya, goncukop. oke. Cukup. Udah, 4 udah. Udah. 5. Langsung. Ya, oke. 6. 6. 7 udah. Oke Sam. Udah? Ya, udah. Oke. Tadi yang mau bertanya siapa ya? Eci, apa Mbak Eci di grup? Iya. Di grup Sam. Ya, sebentar. Di grup. Yang mana? Yang atas punya aku, Sam. Ya, urutlah ya dari atas. Bentar. Minuhako managiro yaksokul hende. Saya telah berjanji. Kok managiro hende ya? Saya telah berjanji untuk bertemu, maksudnya gitu ya berarti. Saya telah berjanji untuk bertemu dengan Minu. Samsipun momo necos senita. Saya telah terlambat. Ini sebenarnya 2. Ina itu sebenarnya itu dipakai ketika kita menggambarkan bahwa sesuatu yang disebutkan itu punya ukuran lebih atau banyak. Jadi kan dia mengatakan samsibunina necos senita. Intinya cukup diartikan saya sudah terlambat 30 menit. Ketika orang itu pakai ina, berarti 30 menit itu mengandung unsur yang lama. Telat ya. Telat 30 menit itu jika dikasih ina. Jadi kalau ada
jumlah terus ada ina, itu berarti menyatakan bahwa jumlah itu banyak bagi si ngomong yang ngomong itu. Itu ya Robun. Sebenarnya masalah nggak diartikan nggak apa-apa. Tapi ketika kita ngomong samsi punina necosnita, saya sudah terlambat 30 menit, berarti ina itu maksudnya 30 menit itu lama gitu, terlambat 30 menit itu. Agis kah? Iya, Sam. Iya, artinya memang begitu Mas, Mbak. Jadi Jadi gitu Sam. iya. Gitu, Sam. Heeh. Jadi kalau iya, tapi nggak usah diartikan nggak apa-apa, cuman mengandung makna kalau seseorang kok menyatakan jumlah tertentu, belakangnya ada ina, berarti itu bagi dia itu jumlahnya itu banyak gitu. Nah, maka terlambat 30 menit itu banyak kan ya, telah 30 menit itu. Begitu. Lama gitu. Itu ya fungsi ina di situ. Agis nikah. Berarti artinya lama gitu, Sam. Enggak. Bukan begitu, sayang. Atau ya. Itu tidak perlu diartikan. Tidak semua tata bahasa itu harus ada artinya ya, Robun. Tidak semua tata bahasa harus ada artinya. Tidak semua partikel harus ada artinya. Misalnya, nggak ada artinya kan? Iga misalnya, nggak ada artinya. Nah, Kayak penegasan gitu ya, Sam? bukan gitu loh, tolong tadi dengerin ngomongnya Sam tadi. Jika ada jumlah, terus belakangnya ada ina, itu berarti mengandung makna di dalamnya itu bahwa jumlah tersebut itu banyak itu bagi si yang ngomong gitu loh. Begitu. Itu tanpa perlu diartikan dalam bahasa kita, tapi kita ngerti. Berarti bagi orang ini terlambat 30 menit, 30 menitnya itu bagi dia itu udah dirasa lama ketika dia menggunakan kata ina gitu loh. Bagi dia telah 30 menit itu lama. Paham tidak? Itu loh, maksudnya gitu. Tidak perlu diartikan di sini. Tapi maknanya itu. Contoh lagi kan di mana itu percakapan baru yang dia naruh apa itu jala sembarangan. Dia mengatakan miat ponina mare nende. Miat ponina mare nende. Ya kalau mau diartikan ya kayak setidaknya saya udah bilang beberapa kali. Gitu kan, miat pon beberapa. Pakai ina, berarti beberapa kalinya itu sudah banyak dia ngomong itu. Miat borina mare nende. Saya sudah ngomong beberapa kali. Pakai ina, berarti bagi dia ngomongnya dia itu sudah banyak ke si temennya itu. Gitu. Itu loh ya Robun. Nah di sini maksudnya 30 menit di sini kok pakai ina, berarti 30 menit itu bagi dia sudah waktu yang lama gitu loh ya Robun. Kalau telat 30 menit itu. Paham nggak? Bukan atau, ini Oke, beda siap. lagi, beda fungsi. Coba apa tadi? Penjelasannya gimana? Ini, Sam. Kalau sama waktu jadi diartikan sudah banyak. Sam. Ya tidak harus diartikan, itu makna yang terkandung di dalam. Tapi nanti pas mengartikannya itu tidak perlu diartikan. Cukup saya telah berjanji bertemu dengan Mino, tapi saya sudah terlambat 30 menit. Cukup artinya gitu aja. Kok ada ina? Berarti bagi si orang itu telat 30 menit itu sudah waktu yang lama, udah telat lama gitu loh. Itu tidak perlu diartikan, tapi Anda tahu maknanya gitu loh. Oke, kah? Tapi kalau di konteks ini juga kalau ketemu yang kayak gini pasti jawabnya satu, Sam, kan? Kalau tidak dari kata ina ini loh, Sam. Iya, gimana? Karena belum tahu masalahnya. Karena belum tahu kalau ina itu punya fungsi lain selain artinya atau. Tahu nih. Gitu. Jadi Makasih ina selain fungsinya itu atau menyatakan pilihan di antara dua kata benda, dia punya fungsi lain. Yaitu menyatakan ketika dia nempel di dalam jumlah tertentu, itu bagi si pembicara itu jumlah itu sudah cukup banyak. Gitu aja, tapi tidak perlu diartikan, ya Robun. Contoh, tata bahasa lain yang tidak diartikan juga ada. Ahenota. Itu kan juga tidak perlu diartikan. Itu hanya menggambarkan bahwa setelah hal itu dilakukan, maka hasilnya masih akan dibiarkan terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Tapi kan nggak perlu diartikan juga di situ. Jadi jangan maksa semua tata bahasa harus diartikan ya. Ketika misalnya udah dijelasin misalnya, terus artinya apa sih?
Padahal udah dikasih tahu itu tidak perlu diartikan, cuma ada makna terkandung dalamnya ini. Ikuti saja. Memang tidak semua tata bahasa atau partikel itu harus ada artinya, tapi ada makna di dalamnya gitu. Oke, saya mengerti. Iya, jangan maksa harus terus artinya apa, Sam? Ya, nggak perlu diartikan, tapi ada tahu maksudnya. Oh, berarti telat 30 menit itu bagi si pembicara, kok dia pakai ina itu, bagi dia sudah telat lama. Kalau ada ina di belakangnya, gitu loh. Kita tahu perasaannya si orang itu. Lagi nikah, Iya sih. begitu. Nanti kalau bake ya, kalau bake, itu ada juga nanti. Itu dirasa sedikit kayak gitu, beda dengan ina. Ada lagi bake juga begitu. Nanti ada. Sudah paham belum? Iya, ini nggak ada. Iya, itu fungsi yang lainnya lagi. Makanya itu ada lagi kalau belakangnya itu jumlah waktu dan sebagainya, itu tuh juga itu dirasa sedikit pakai. Itu bedanya dengan kalau ina itu ina dirasa banyak. Yaksok siganel mojikyoso, karena saya tidak bisa menepati jam janjian saya, maka Cingguga wakana semnita, temanku telah marah sama aku. Nah, gitu ya. Kenapa di sini Ina? Jadi si yang telat ini sudah merasa telat banyak tuh kalau 30 menit itu ketika dia menggunakan ungkapan Ina. Begitu ya. Senika. Nih, kalau W kan setelah. Nggak bisa dong. Saya telah terlambat 30 menit kemudian. Bukan. Jone sebelum. Biolo tidak begitu atau tidak terlalu. Gitu ya. Sekarang ini. Iya kan onje mogo apa ini? Mogo edeo. Kok ada partikel e di sini maksud apa ini? Tipe Mogo kayaknya, Sam. mogo deo ya, boleh ya. Iya kan onje mogo deo. Obat ini kapan boleh diminum? Onje saguan opsi. Saban opsemnidaman acime to joayo. Tidak ada masalah. Sangguan opsi itu tidak ada masalah. Tetapi lebih baiknya di pagi hari. Onje ini desi denji. Onje desi denji. Denji itu bisa juga diartikan pun kayak gitu. Pun. Kapanpun ya. Onje desi denji ya. Oke. Kapanpun dimakan, atau dimakan kapanpun itu tidak masalah. Sangguan optet itu tidak masalah. Tetapi lebih baik jika pagi hari. Itu jengdapen sabon ya pun. Yang kayak kemarin saya kasih denji itu loh. Mau ini mau itu kayak gitu loh. Masih ingat nggak pas saya menjelasin itu? Oh iya sih. Iya. Lupa sih. Kayak pertemuan kapan? Beberapa hari yang lalu kok. Ya, itu ya. Onji desi denji mau diminum kapanpun, denji itu pun kayak gitu. Tangguhan obscenita tidak ada masalah. Ini tangguhan obscenita daman akan tetapi hajime to joayo. Kalau pagi hari itu lebih baik. Agisayo. Oke, Sangguan obscenida apa tadi, Sam? Tidak masalah. Sangguan opta tidak masalah. Sering kan kalau ada apa sangguan opso nggak masalah. Tidak masalah. Ye. Desilci itu kan akan diminum kayak gitu. Desoya harus diminum. Desi doni itu kan setelah terus belakangnya ada hal yang baru atau ada hal yang berbeda. Itu doni. Doni setelah itu. Sebenarnya nggak setelah juga. Jadi gini loh. Doni itu bisa beberapa makna. Salah satunya itu salah satunya tetapi, salah satunya karena kayak gitu ya. Tetapi doni itu harus gini. Dulunya kita melihat sendiri, terus belakangnya kita menemukan fakta yang baru. Itu harus kayak gitu. Misalnya, 열심히 공부하더니 지금은 A사가 되었습니다.
karena dia itu karena dia belajarnya sungguh-sungguh, sekarang dia telah menjadi seorang dokter. Jadi cingguga 열심히 공부하더니, karena temanku itu dia belajarnya rajin, 지금은 의사가 되었습니다. Sekarang dia sudah menjadi seorang dokter. Nah, kalau pakai Doni berarti kita tahu sendiri kalau teman kita dulu belajarnya rajin. Mungkin kita teman sekamar kos kayak gitu. Harus seperti itu. Kalau yang pertama itu harus terjadi di masa lampau dan harus tahu sendiri kita. Terus belakangnya ada hal yang baru. Bisa hal yang sebab akibat, bisa hal baru yang berlawanan. Nanti kalau yang sebab akibat itu karena, kalau berlawanan itu tetapi. Contoh, 전에는 매운 음식을 못 먹었더니, dulunya dia tuh nggak bisa makan makanan yang pedas. Doni, tetapi 지금은 먹을 수 있어요. Tapi sekarang dia bisa makan. Jadi harus gitu ya, Robun. Depannya itu yang sudah terjadi dan kita tahu sendiri, belakangnya ada fakta baru, bisa fakta baru yang sinkron, ada bisa fakta baru yang berlawanan. Itu Doni. Kayaknya dulu saya pernah nerangin nggak sih? Belum? Kalau belum nanti ada di paket-paket belakangnya. Saya menerangin Doni. Tunggu ya. Iya, sekarang. Ya, ada nanti di belakang Doni. Al겠습니까? Paket berapa ya? Ada kok. Beneran ada. Ditunggu ya nanti penjelasan Doni. Oke, dalam 질문 있어요. Ya, ingat ya, kalau Ina tadi jika belakangnya jumlah itu merupakan jumlah yang banyak bagi dia gitu. Itu aja. Request jangan besok ya, Sam. Hmm? Doni itu jangan besok ya, Sam. Soalnya besok Amel izin. Oh ya, izin kemana? Mau doain ya, Sam. Mau kemana, ke Korea? Turnamen volley itu loh. Oh, 17-an. Oke, Iya. oke. Siap. Tak kira mau pergi ke Korea PCE 7. Iya, iya deh, besok pesawatnya saya lupa saya. Ya sudah. Kalau begitu kita akhiri kelas ya. Iya, siap. Oke. Kita Yo, mari kita berdoa bersama-sama. Kita sudah siap. Itu kena semnita ya Rabun. Berdoa selesai. Sukses saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Dame bayo. Assalamualaikum. Udah.